Pandangan Erikson terhadap konseling ego. Erikson berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang optimis. Anggapan bahwa manusia secara tidak sadar terikat pada instingnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya serta mengutamakan fungsi dari ego tersebut. Tujuan dari konseling ego yang pertama, memfungsikan ego klien yang sebelumnya tidak berfungsi secara optimal. Dan yang kedua, melakukan perubahan-perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior atau pola-pola tingkah laku yang dikehendaki dan dapat dibina. Selanjutnya, perkembangan kepribadian menurut Erikson. Yang pertama, masa bayi awal 0-1 tahun, perkembangan yang sukses ditandai dengan sifat percaya. Yang kedua, masa bayi akhir 1-3 tahun ditandai oleh adanya otonomi, dan yang gagal ditandai adanya perasaan ragu-ragu dan malu. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal 3-5 tahun, sukses apabila adanya inisiatif, gagal ditandai dengan adanya perasaan bersalah. Yang keempat, masa kanak-kanak pertengahan antara 6-11 tahun, perkembangan yang sukses ditandai dengan menghasilkan, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai dengan rasa rendah diri. Yang kelima, masa-masa puber dan remaja, usia 12-20 tahun, perkembangan yang gagal ditandai dengan kebingungan baik dalam perasaan, gender, keadaan diri, dan cita-cita di masa depan. Yang keenam, masa dewasa awal 21-30 tahun, perkembangan yang sukses ditandai dengan adanya keintiman, sedangkan perkembangan yang gagal ditandai oleh isolasi. Yang ketujuh, masa dewasa pertengahan antara 30-55 tahun. Proses perkembangan kepribadian menurut Erikson. 1. Ego berkembang atas kekuatan dirinya sendiri. 2. Pertumbuhan ego yang normal adalah dengan perkembangannya keterampilan anak dalam berkomunikasi. 3. Perkembangan bahasa juga menambah keterampilan individu untuk membedakan suatu objek dalam lingkungan dengan bahasa individu maupun berkomunikasi dengan orang lain. 4. Kepribadian berkembang terus-menerus melalui proses hubungan dengan dunia luar atau lingkungannya. Fungsi ego yaitu 1. Fungsi dorongan ekonomis, yang mana ego menyalurkan dengan cara mewujudkan dalam bentuk tingkah laku secara baik dan dapat diterima lingkungan, berguna bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, fungsi kognitif, yang mana ego untuk menerima rangsangan dari luar, kemudian menyimpannya, dan setelah itu dapat dipergunakan untuk keperluan coping behavior. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yang mana fungsi pengawasan ego mengontrol perasaan dan emosi terhadap tingkah laku yang dimunculkan. Adapun teknik-teknik konseling ego yaitu 1. Konselor membina hubungan yang baik dengan klien. Yang kedua, dipusatkan pada masalah yang dikeluhkan klien. Dan kekurangan konseling ego. Kelebihan 1. Membangun identitas ego klien serta memperluas dan memperkuat berfungsinya sistem ego. 2. Mementingkan permasalahan pada masa balita maupun dewasa. 3. Membangun tingkah laku yang tepat sesuai dengan adanya kekuatan ego. Kekurangan, konselor hanya menggunakan teknik konseling biasa, lebih memusatkan pada ciri-ciri individu yang normal dan sadar. Apabila individu tertekan pada keadaan yang menimpanya dan ego kehilangan kontrol, maka kontrol terhadap tingkah laku beralih dari kesadaran ke ketidaksadaran.